Sudah ya, terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim. Tatap muka, betul-betul tatap muka ya. Karena ini sebetulnya jujur ini adalah seminar pertama offline saya setelah masa pandemi ini. Sebelumnya webinar semuanya gitu ya, via Zoom, via Google Meet. Alhamdulillah ini betul-betul bisa tatap muka, tapi saya juga sepertinya harus menyesuaikan diri lagi karena biasanya lihat layar doang gitu. Jelasin materi, klik-klik udah beres. Sekarang ini bisa bertemu langsung gitu ya, bisa melihat secara langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ini sudah ada ayah berdua dari pengurus SK. Selamat datang atur nuhun gitu, sama bunda-bunda juga ini cukup padat ya Bu hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita hari ini bisa sharing ya, walaupun saya juga anak alhamdulillah baru satu. OTW satu, mohon doanya. Tapi kita sharing saja, saya dari segi keilmuan gitu ya, bunda-bunda di sini dari segi pengalaman ya, praktik langsung. Nanti juga kita akan lebih banyak diskusi seperti itu ya. Mungkin tentang yang ditemukan nih di rumah seperti apa gitu ya, sama anak-anak ada pengalaman apa, ada yang mau dicurhatin boleh insya Allah ya. Oke, jadi kita langsung saja nih ya Bunda ke materi. Temanya ini pengasuhan anak usia dini di masa pandemi. Pandemi ini kan udah hampir ulang tahun kedua ya kayaknya. Udah hampir 2 tahun gitu, dan memang karena kondisi seperti ini jadi memang sekolah-sekolah itu tidak bisa berjalan secara ideal ya Bu ya. Kalau di sini udah PTM Bu? Udah. Dibagi shift gitu kan. Oh dibagi shift. Ya. Udah berapa lama Bu di sini PTM-nya? 2 bulan. Oh iya 2 bulan. Kurang lebih sama lah dengan di Darul Hikam juga kurang lebih 2-3 bulan gitu ya, baru bisa tatap muka lagi. Dan memang Bunda dampaknya luar biasa ya pandemi itu, apalagi untuk anak-anak usia dini gitu ya. Dimana biasanya nih idealnya anak usia dini itu kan banyak beraktivitas, banyak belajar, banyak bersosialisasi di sekolah gitu ya. Karena banyak hal yang hanya bisa dipelajari di sekolah dan tidak bisa dipelajari di rumah gitu. Jadi makanya sekarang juga kebetulan saya di SD juga gitu ya, jadi saya banyak sekali menemukan fenomena begitu ya, adanya keterlambatan perkembangan pada anak gitu karena dampak si pandemi ini gitu. Jadi yang angkatan sekarang yang baru masuk SD itu kan otomatis dia 2 tahun itu nggak ke sekolah ya, online, dan memang dampaknya lumayan gitu ya. Oh ini dari segi kematangan banyak yang tertinggal gitu ya. Belum lagi kalau kita kaji dari masalah sosial emosi itu banyak ya PR-nya. Tapi mudah-mudahan kan kondisi ini akan semakin membaik ya Bu ya. Sekarang sudah mulai tatap muka walaupun diprediksi ada kedatangan si Omikron ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada pengaruhnya terutama di negara kita dan apalagi dunia pendidikan. Tapi memang kita harus persiapkan juga nih gitu ya skenario gitu, misalkan gitu ya sekolah ini di tahun ajaran baru belum bisa berjalan ideal, artinya masih banyak porsi belajar di rumah gitu ya. Apa nih yang harus kita siapkan dan poin-poin penting apa nih gitu yang menjadi target utama kita gitu ya. Oke, itu yang akan kita lebih jelas apa ini kita coba lihat gitu ya Bu ya, apa saja nih gitu yang menjadi titik berat perkembangan anak usia dini. Oke, lanjut teh ya, bisa kelihatan Bu. Nggak apa-apa, di sini aja. Oh di sini biar kebaca. Iya, jadi ini saya sampaikan dulu hadis ya, salah satu hadis riwayat Muslim gitu. Yang ini menjadi dasar sebetulnya pengasuhan gitu ya di rumah. Apa sih? Jadi isinya adalah setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Ini artinya gitu setiap anak yang lahir ke dunia ini itu polos ya, dalam keadaan fitrah, bersih gitu, bagaikan selembar kertas yang kosong gitu ya, kayak kertas gitu ya, ini yang belum ditulisin apa-apa, bersih gitu ya.
Nah, yang nantinya akan memberikan tulisan, yang nantinya akan memberikan warna pada kehidupan anak itu, bahkan membentuk ya, gitu. Anak ini akan menjadi seperti apa ketika dewasa itu siapa? Keluarganya, gitu ya. Terutama kita sebagai orang tuanya, gitu. Jadi mungkin ketika kita sedang mendidik anak di rumah, ada beberapa momen, gitu ya, kita merasa, aduh saya udah nggak bisa nih ngatur anak ini, misalkan gitu. Saya udah lepas tangan gitu ya mengasuh anak ini karena susah sekali nih nurutnya, misalkan gitu. Nah, jangan sampai kita berlarut-larut ya, meskipun sekali dua kali pasti itu manusiawi gitu ya Bun ya, gitu. Kita merasa lelah gitu, kita merasa menyerah gitu ya. Tapi sebetulnya kita mampu gitu ya, kita mampu kok gitu mengontrol si anak ini dalam kondisi seperti apapun gitu ya. Jadi justru kita yang sangat menentukan anak ini akan tumbuh kembang menjadi sosok seperti apa begitu. Nah, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu nih ya definisinya secara aturannya atau legalnya gitu. Jadi anak usia dini adalah anak dalam kelompok usia 0 sampai 6 tahun gitu ya. Jadi anak usia dini dapat dikatakan anak yang berada pada usia prasekolah, artinya sebelum masuk SD, dan dengan rentang usia 3 sampai 6 tahun gitu ya. Itu yang menjadi fokus kita. Karena perkembangan tiap anak pada kelompok usia yang berbeda pasti beda-beda ya gitu. Terus cara kita mengasuhnya juga beda-beda. Jadi kita perlu tahu dulu nih anak usia dini itu dari usia berapa sampai usia berapa. Lanjut. Nah, berikutnya yang harus kita kenali adalah karakteristik anak usia dini dalam belajar. Tadi gitu ya, anak pada setiap kelompok perkembangan itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dia memiliki tugas perkembangan yang berbeda, gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua, kalau kita mau mendidik anak, gitu ya. Sekarang kita punya 3 anak nih, kelompok usianya beda-beda. Yang satu usia dini, yang satu usia sekolah SD, yang satu remaja, gitu. Terus kita menerapkan pengasuhan yang sama untuk 3 anak ini, dijamin tidak akan berhasil karena perkembangannya beda gitu ya, kognitifnya beda, pemahamannya beda gitu ya. Jadi kita harus paham dulu itu karakteristik anak pada setiap kelompok usianya itu seperti apa. Nah, yang pertama anak usia dini ini adalah peniru yang ulung gitu, sering sekali dianalogikan seperti spons gitu ya. Spons, dia akan menyerap seluruh air yang ada di sekitarnya gitu. Jadi anak usia dini akan banyak belajar dari lingkungannya, apa yang dia lihat sehari-hari gitu ya. Apalagi itu adalah sesuatu yang berulang, dia akan lebih banyak belajar gitu. Dia akan cepat banget menyerap sesuatu yang dilihat. Orang tuanya gimana sih gitu ketika berkomunikasi, bahkan cara bicara orang tua ya gitu. Makanya kalau aksen daerah itu kan pasti nurun ke anak ya. Kalau orang Sunda kan ada gitu ya aksen khasnya, anak itu juga biasanya ngikut gitu. Karena dia belajar dari lingkungan gitu, dia menyerap dari lingkungan. Nggak bisa tiba-tiba keluarganya ngomong semua bahasa Sunda, dia tiba-tiba ngomong bahasa Inggris sendiri gitu ya, aneh gitu. Karena contoh dari mana, sedangkan sehari-hari yang sering kali dia lihat itu bahasa Sunda. Contoh simpelnya seperti itu. Lanjut, rasa ingin tahu yang besar. Ya ini anak secara bahasanya baru lahir gitu ya, baru ada di dunia gitu, dia melihat banyak hal baru di sekitarnya. Ini apa sih gitu ya, lihat barang baru tuh kan langsung ya gitu, anak-anak tuh nyamper gitu ya. Atau misalkan di lingkungan baru, ini apa sih, ini bisa aku panjat nggak ya, ini bisa aku turunin nggak ya gitu. Jadi wajar sekali anak usia dini ini akan banyak bergerak gitu. Jangan dibandingkan dengan kakaknya usia SD. Kok kakaknya diem, dia enggak ya? Iyalah gitu ya, anak usia dini ini adalah masa-masanya dia akan aktif bergerak karena rasa ingin tahu yang besar gitu. Pengen tahu, aku bisa manjat nggak ya, lihat lemari ini nih gitu. Aku bisa ke atas nggak ya? Kan kita sebagai orang tua lihatnya ini ngapain sih gitu lemari dipanjat-panjat gitu. Tapi dari sisi pandang anak ya, sudut pandang anak, ini adalah sesuatu yang perlu dia tahu. Tahunya biasanya dengan mengeksplor gitu ya, menyentuh
Jadi wajar ketika dia bergerak ke sana kemari. Lanjut. Nah ini, perkembangan kognitifnya setiap kelompok usia beda. Ya, sebelum masuk SD beda, ketika masuk SD beda, SMP, SMA, kuliah apalagi, ya, beda banget. Kemampuan kognitifnya, lalu kemampuan dia mengontrol emosi, kemampuan dia mengekspresikan emosi, kemampuan dia bersosialisasi, itu semuanya berbeda. Yang menjadi masalah adalah seringkali dilakukan oleh orang tua. Kita menganggap anak itu seperti orang dewasa, cara berpikirnya, gitu, cara mengungkapkan emosinya, gitu. Jadi ketika anak usia di bawah 3 tahun dia ngamuk-ngamuk, tantrum, gitu ya, karena dia belum bisa belajar mengungkapkan emosi secara verbal, malah bundanya ikut tantrum, ngamuk, ya. Ikutan, oh ngapain sih nanti, itu maunya apa sih, kenapa sih nangis tadi, gitu, malah bundanya ikut tantrum, gitu. Padahal wajar anak usia di bawah 3 tahun, gitu ya, dia belum banyak belajar tentang cara ekspresi emosi, gitu, jatuhnya rewel, gitu. Kalau kita memandang dia seperti anak usia 3 tahun, memandang anak usia 3 tahun seperti anak usia kelas 6 SD, nggak bisa, gitu ya. Apalagi memandang anak-anak seperti cara berpikir kita, gak bakal ketemu ujungnya. Nah ini yang sering menjadi masalah, gitu ya. Kita punya harapan, kita punya ekspektasi pada anak, gitu. Berharap anak usia 2 tahun bisa duduk tenang, berharap anak usia 3 tahun ketika mandi gak main air. Ini yang justru bikin capek, ya, gitu kita sebagai bundanya. Padahal ya wajar anak usia segitu melakukan hal itu, gitu ya. Nah ini yang kadang apalagi kalau kita lagi capek ya, gitu, suka lupa, gitu. Jadi kita berharap dia berperilaku seperti kita, kan itu hal yang gak mungkin ya. Jadinya kelas lagi, gitu ya, jadinya konflik lagi. Nah ini yang harus kita hati-hatikan, gitu ya. Nah anak belajar dari bermain, ini juga penting. Sampai usia 6 tahun, anak itu porsi bermainnya harus lebih banyak, ya, gitu. Jadi ibu-ibu di sini, bunda-bunda ya, yang anaknya masih di TK, TKW, jangan terlalu memaksakan anaknya belajar calistung, ya, karena belum usianya anak untuk belajar. Tapi nanti akan kita lihat aspek perkembangan mana yang sebetulnya nanti akan mendukung kemampuan dia untuk calistung. Itulah yang harus dikejar ketika TK. Bukan baca tulis hitungnya, gitu ya, tapi lebih ke kematangan di aspek perkembangan itu. Nanti akan kita bahas. Yang terakhir, nah ini ya, anak belajar pasti trial and error. Kita aja orang dewasa mau pelajari hal baru pasti ada salahnya, ya, pasti ada gagalnya. Nah ini kembali lagi ke ekspektasi kita, gitu ya, harapan kita terhadap orang tua. Harapan kita sebagai orang tua terhadap anak, gitu. Jangan berharap sesuatu yang anak itu belum nyampe ke sana, gitu ya, secara usianya. Jadinya kita stres, anak stres, dua-duanya stres, banyak konflik, nggak ketemu jalan keluar, bingung deh, gitu ya, gitu. Jadi kita harus maklumi, ya, maklumi ketika anak itu melakukan kesalahan atau kegagalan, namanya juga masih belajar, ya. Kita aja sekali belajar kan nggak bisa langsung bisa, ya. Misalkan belajar makan, gitu, makan sendiri, toilet training, misalkan, gitu ya, akan banyak kegagalan-kegagalan sebelum keberhasilan. Itulah yang kita memang harus banyak stok sabar, ya Bun, ya. Lanjut. Nah ini kondisi online dan offline tadi ya, udah mau ulang tahun kedua ya pandemi itu, jadi dampaknya memang luar biasa. Nah ini yang biasanya terjadi dan saya temukan juga nih gitu di kalangan anak usia dini dan SD juga ya, anak-anak SD terutama. Nah pertama, berubahnya lingkungan belajar pasti ya gitu, yang secara idealnya anak itu datang ke sekolah, gitu ya, dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, ini harus di rumah. Yang namanya di rumah itu kan bukan tempat
belajar sebetulnya ya, belajar yang ideal pasti akan ada beberapa penyesuaian, beberapa perbedaan gitu. Misalkan masalah bangku lah gitu, masalah kecil ya, masalah bangku biasanya di sekolah mungkin duduk di bangku, di rumah nggak ada, jadinya lesehan misalkan gitu. Ruangan gitu, kalau di sekolah kan ada ruangan kelas khusus nih, di rumah kan nggak ada, cuma ada ruang tamu, dapur, kamar mandi gitu ya, ruang tamu gitu, mau belajar di mana gitu. Jadi banyak anak-anak yang terpaksa gitu ya ketika Zoom belajar di kamar, banyak bantal, banyak kasur. Iya, mungkin ibu-ibu guru di sini gitu ya, ketika Zoom mungkin ketika belajar online ada anak yang tiduran lah gitu, guling-guling lah ya, macam-macam. Fasilitas juga jelas berbeda ya. Nah, masalah aturan ini yang sering jadi loss, Bun. Gitu. Kalau di sekolah kan jelas ya aturannya. Masuk jam berapa, gitu. Jadwalnya sekarang jam berapa, sampai jam berapa, pulang jam berapa. Gitu. Kalau di sini sampai sore ya, Bu, kalau offline ya. Sampai siang ya. Biasanya kan gitu ya normalnya ya. Jadi ada jadwal makannya ya, makannya jelas nih tiap jam segini. Nanti pulangnya ya, sebelum pulang ngapain dulu jelas gitu. Tapi kalau di rumah semua aturan yang dibiasakan di sekolah itu hilang. Jadinya anak itu sulit untuk mengelola perilakunya sendiri. Kalau di rumah, ini ayo waktunya makan, enggak ah. Ini ayo kalau dulu kan sebelum berangkat sekolah mandi dulu, ayo gitu mandi. Sekarang belajarnya di rumah, udah nggak usah mandi, nggak apa-apa ya. Banyak tuh ya anak-anak nge-zoom nggak mandi, itu ganti baju doang. Terus masih awut-awutan ya, belum makan pula gitu kan karena bangunnya telat. Nah ini juga jadi perhatian gitu. Jadinya anak itu harus sudah terbiasa dengan pola perilaku gitu ya. Jam segini harus ngapain, ini hilang semua gitu. Karena di rumah juga saya yakin urusan nggak cuma satu anak ya Bu ya gitu. Banyak banget itu urusan di rumah. Nah ini yang tadi yang sudah dijelaskan ya, time plan ya gitu. Jadi jadwal suka jadi berantakan gitu ketika anak belajar di rumah. Lanjut. Nah ini yang lebih serius lagi adalah perkembangan anak gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan sedikit. Di SD ini anak-anak yang masuk SD itu banyak banget kita identifikasi ada keterlambatan perkembangan, banyak gitu ya. Karena wajar selama 2 tahun di rumah gitu, bahkan ada anak-anak yang memilih untuk tidak sekolah setahun, ya udah daripada online mendingan gak usah sekolah gitu ya, mendingan gak usah TKB deh langsung SD aja. Nah ini dampaknya luar biasa gitu. Ketika masuk SD kita screening kan gitu perkembangannya seperti apa. Wah ketinggalan ya, ketinggalan jauh, terutama di sikap belajar. Anak itu sebetulnya belum siap, kebanyakan lah setahun nggak ngapa-ngapain gitu kan, dia masuk SD harus duduk diam dengerin guru. Nah ini hilang gitu ya Bu ya gitu, banyak yang hilang lah gitu. Belum lagi kematangan di berbagai aspek karena tidak terstimulasi ya. Kalau di sekolah kan sama guru-guru dengan kurikulum yang ada ya Bu ya gitu, jelas ya gitu targetnya seperti apa gitu. Jadi kalau usia segini anak tuh kemampuannya harus sudah sampai mana. Kalau di rumah kan kita tahu gitu, kita nggak tahu mana yang harus dilakukan gitu, mana yang harus kita stimulasi pada anak gitu ya. Kalau di sekolah dia pasti sudah berkembang pesat, tapi ya kita kan orang tua gitu ya, bukan guru TK kan, ini sarjana bukan pendidikan kan, bisa jadi gitu ya. Apakah kita harus kuliah lagi PAUD gitu ya, ngambil di UP atau gimana nih? Nah ini juga jadi dilema ya gitu. Tapi kita sebetulnya bisa minimalisir, nanti kita bisa lihat. Guru teman, di rumah ada guru nggak ada, teman nggak ada, ini juga ngaruh banget. Ada anak yang mogok mungkin ya Bu ya, banyak di di SD juga banyak soalnya. Pada mogok gitu ngelihat orang baru karena sudah biasa tidak bersosialisasi gitu ya, jadinya mandek. Ya nggak mau tuh siapa tuh, merasa tidak aman dan lain sebagainya. Ini juga cukup menjadi topik yang serius begitu. Lanjut. Nah ini sedikit informasi saja sih Bun gitu.
Terutama ini mungkin untuk bunda-bunda yang anaknya di TKB ya, gitu. Ini bisa mulai dilatih, gitu. Karena ini adalah salah satu kompetensi, salah satu kemampuan yang harus mulai dikuasai oleh anak. Karena tuntutan ketika nanti anak SD itu dia bisa duduk tenang ya di bangku yang ya bangku seperti inilah ya, gitu, bukan lesehan ya, karena di SD kan jarang banget ada lesehan ya, kecuali inklusi gitu, pasti ada meja dan bangku. Nah ini harus sudah mulai dibiasakan gitu ya, dan ini juga akan sekaligus melatih motorik atau otot-otot anak, yaitu duduk dengan sudut 90 gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi kaki rata dengan mantan ya, sudut 90 di pergelangan kaki, lalu lututnya juga sudut 90 dan punggungnya juga 90, makanya disebut sudut 90. Jadi harus tegak ya. Nah ini ketika ini dilakukan, ini akan membantu mempertahankan fokus. Nah jadi untuk anak-anak yang mengalami kesulitan untuk fokus dan konsentrasi, itu dia akan sulit disuruh duduk begini 5 menit aja, nggak bisa gitu. Tapi lihat dulu usianya ya, makanya saya bilang ini mulai TKB ini mulai bisa dilatih. Jadi ketika dia itu dia udah matang gitu, dia udah nggak gampang pegel gitu. Karena anak-anak yang secara motoriknya kurang berkembang itu dia bukan nakal, bukan apa ya gitu, kita ngeliatnya kayak ini anak mau diatur gitu ya, padahal secara otot-otot dia nggak kuat, dia nggak terlatih gitu. Jadinya dia harus duduk tenang, ototnya lemah gitu ya, dia pasti banyak bergerak kan. Kita juga kalau pegel gitu duduk begini kan katanya selonjoran ya. Nah anak-anak juga gitu. Nah dengan dia banyak bergerak pasti ngaruhnya ke fokus. Belajar harusnya duduk gitu kan, ini dia udah cepet pegel, cepet capek kalau duduk, akhirnya dia jalan-jalan lihat buku di situ, lihat mainlah di situ, akhirnya penjelasan guru tidak sampai gitu. Jadi semata-mata kalau kita lihat anak banyak bergerak ya, bukan karena dia nakal gitu ya, nggak mau ikut aturan, bisa jadi memang dari segi motoriknya dia belum matang, belum siap. Sedangkan anak itu masuk 1 SD harus bisa begini gitu. Aturannya adalah kita kalikan 2-3 dari usia biologisnya. Misalkan seorang anak bunda 5 tahun, kalikan 2 10 menit. Nah berarti minimal dia 10 menit bisa duduk tenang. Tapi bukan lagi nonton TV atau main game ya, itu beda. Jangan dihitung, itu mah pasti anteng gitu. Di luar itu bun, misalkan lagi mewarnai gitu ya, lagi main Lego atau apa, nyampe 10 menit misalkan gitu. Atau kali 3 berarti jadi 15 menit ya. 15 menit udah bagus banget sebetulnya. Anak usia 5 tahun bisa anteng kita perhatikan duduknya, apakah misalkan di bawah atau di kursi, dia masih banyak bergerak nggak? Kakinya, tangannya, apa gitu ya. Duduk sih bu, tapi banyak bergerak ya, berarti belum gitu ya, belum bisa gitu. Kita lihat sudah sejauh mana anak kita mampu ya, itu karena dalam dunia akademik yang namanya fokus itu menjadi syarat utama bun. Mau apa-apa harus fokus dulu kan, mau paham pelajaran harus fokus dulu gitu. Mau menghafal ayat harus fokus dulu gitu. Nah bisa jadi salah satunya ini, meskipun ada banyak hal ya gitu di balik fokus yang terganggu itu ada beberapa faktor, tapi rata-rata ini terutama di pandemi ya gitu, masalahnya biasanya di motorik. Oke lanjut dulu. Nah membuat lingkungan belajar kondusif, misalkan nih semester depan kita masih harus belajar di rumah ya gitu. Apa saja yang harus kita siapkan, karena tadi biasanya kenanya itu di sikap belajar. Jadi ketika dia masuk sekolah offline kan banyak sekali yang berubah tuh, dari segi jadwal ya, dari segi waktu, dari segi kesiapan sosial, kesiapan belajar, kesiapan terhadap aturan, banyak banget gitu yang anak itu harus kondisikan.
penyesuaiannya itu banyak banget. Kayak tadi di awal saya biasanya ngisi di webinar di Zoom, sekarang harus tatap muka juga harus penyesuaian ya gitu. Apalagi untuk anak-anak gitu, ini hal yang baru untuk mereka. Nah, kita coba bantu dari rumah gitu. Gimana caranya kita bisa menyiapkan anak untuk sikap belajarnya bisa lebih matang. Jadi ketika dia harus belajar ke sekolah, belajar offline itu nggak beda-beda banget gitu ketika dia belajar di rumah. Nah, pertama lingkungan belajarnya kalau bisa steril, bukan steril disinfektan dan lain sebagainya pun, tapi bebas dari stimulus yang mengganggu. Jadi secara visual apa nih, karena tadi ya kita memang kalau rumahnya cuma segitu-gitu doang ya mau belajar di mana lagi gitu ya. Tapi minimal kita bisa mengurangi adanya stimulus atau rangsangan-rangsangan yang kemungkinan itu akan lebih menarik dibandingkan proses belajar itu sendiri. Gitu. Adakah misalkan barang-barang yang menarik secara visual atau mainan-mainan dia masih di situ ya pasti main lah anak-anak ya gitu. Ketika dia dalam satu ruangan nih ada laptop, guru lagi ngejelasin, ada mainan-mainan ya pasti dia akan lebih tertarik ke mainan. Gitu. Jadi hal-hal yang kemungkinan akan mengganggu. Kita juga bisa mengenali sebetulnya anak kita cenderung misalkan terdistraksi atau teralihkan konsentrasinya karena apa, itu kita hindarkan dulu sepanjang jam belajar. Auditori ya, kinestetik gitu tadi, apakah ada sesuatu yang itu apa sih? Aku salah ya, yang gitu-gitu tuh. Ya, jadi kita membantu nih situasinya bagaimana biar semirip mungkin dengan di kelas di sekolah. Nah, aturan gitu ya. Meskipun belajar di rumah, aturannya tetap aturan sekolah. Ya. Karena banyak anak yang lost juga nih ketika Zoom gitu ya. Ketika belajar online, nggak pakai seragam lah, gitu ya, belum mandi lah, belum sarapan lah, segala macam. Terus anak merasa karena saya di rumah saya nggak usah belajar, ini bukan sekolah namanya. Gitu. Nah, kalau sikap belajar seperti ini diteruskan, gitu ya, dilanjutkan, artinya anak merasa nggak lagi sekolah meskipun lagi di rumah, gitu ya, ketika di rumah, nantinya pasti akan ngaruh ketika dia masuk sekolah offline. Karena susah menyesuaikan, biasanya nyantai gitu kan, di rumah segala boleh, tidur-tiduran gak ada yang negor, sambil mainan gak ada yang negor. Kalau di sekolah pasti langsung ya gitu sama guru-guru, ayo fokus dulu gitu, di rumah segala bebas gitu. Pas ke sekolah kaget langsung banyak aturan. Nah, ini yang harus kita persiapkan, gimana caranya supaya si aturan sekolah itu tetap ada di rumah, terutama ketika dia belajar gitu ya. Kita bisa sambil diskusikan sama anak. Kalau sekolah tuh yang boleh apa aja sih, yang nggak boleh apa aja sih. Nah, sekarang kan lagi Zoom nih, pagi-pagi misalkan lagi sekolah nih gitu, meskipun di rumah, berarti aturannya tetap harus sama seperti aturan sekolah. Kalau mau ke toilet nggak bisa langsung pergi aja, harus izin dulu gitu. Sepanjang sih jam belajar sekolah itu ya gitu. Tapi kalau misalkan sekolahnya udah beres ya jangan terlalu dipaksakan juga gitu kan, karena memang sekolahnya udah beres gitu. Jadi anak itu nggak shock ketika masuk gitu. Ada juga kasus tuh di SD gitu, anaknya selonong boy aja, mau ke WC keluar aja nggak bilang-bilang, mau telat masuk aja nggak bilang minta maaf gitu. Nah, ini perilaku yang justru harus kita biasakan sedari di rumah ya gitu. Adabnya seperti apa sih kalau belajar? Kalau mau ke toilet harus izin dulu. Ya, timeline-nya ini ya, jadwal. Jadi biar kita nggak lost ya, karena jadwal ini berkaitan juga dengan perkembangan kemandirian anak pun. Jadi anak itu ketika ada jadwal, gitu ya, mungkin awalnya memang harus dibikin jadwal tertulis nih, jam segini ngapain, jam segini ngapain gitu ya. Jadi anak itu pertama-tama mungkin akan terus melihat jadwal atau harus kita ingatkan dulu, ingatkan terus gitu ya, kita awasi terus dia, udah jam segini nih berarti waktunya bangun, oh jam segini nih ini waktunya sholat subuh, dari sholat subuh ngapain, mandi misalkan, habis mandi makan gitu. Mungkin awal-awal kita akan harus selalu mengawasi dan mendampingi, tapi kalau udah terbiasa anak itu akan tahu sendiri kalau udah jam segini tuh waktunya ngapain nih. Jadi mau sekolah online, mau sekolah offline, timeline dia tetap bagus. Mau Zoom tetap tepat waktu. Udah sarapan gitu ya.
udah pakai seragam gitu, jadi kita tidak akan kehilangan masa perkembangan yang itu gitu ya. Lanjut. Nah ini adalah poin-poin gitu ya, dimana Bunda bisa mulai coba membantu stimulasi di rumah. Ini bocoran Bun, untuk masuk SD biasanya ini yang dilihat. Jadi ini poin-poin penting gitu ya, dimana anak ketika masuk SD harus sudah matang di sini. Kalau belum matang ya berarti ada catatan lagi nih gitu ya masuk SD-nya. Nah ini bisa dicoba oleh Bunda di rumah ya, apa saja nih tugas perkembangan gitu yang harus kita matangkan dulu, mumpung ini masih TKA dan TKB ya gitu. Kita masih punya waktu 1 semester lagi sebelum masuk SD gitu. Kita bantu gitu ya guru-guru di sekolah. Karena kan tadi tidak bisa ideal ya, bukan berarti sekolah nggak mau ya Bu. Tapi karena kondisi gitu ya, kita sambil bantu gitu. Jadi tadi anak itu nggak ketinggalan ya gitu. Tetap bisa catch up, bisa memenuhi perkembangannya. Yang pertama, kemampuan membedakan bentuk. Tadi saya di awal udah bilang, jangan ajarin anak TKA, TKB baca, tapi ajarin mereka membedakan bentuk. Udah oke belum bedain bentuknya? Ada 2 gambar, yang satu kucing, yang satu kelinci. Sama nggak? Ada anak yang mungkin sama. Gitu. Tapi ada yang sudah bisa membedakan. Beda dong gitu ya. Atau minta dia menemukan gitu dari gambar, beberapa gambar, coba temukan mana aja nih gambar kucing. Kita bisa lihat tuh ya sejauh mana dia sudah matang. Kenapa anak harus tahu cara membedakan bentuk? Sebelum dia tahu huruf, dia harus tahu bentuknya beda dong, ya kan? Huruf A bentuknya gimana? Huruf B bentuknya gimana? Kalau bagi dia itu sama aja, bisa baca nggak? Nggak akan bisa, ya gitu. Jadi kita latih ininya dulu, jangan bacanya. Kasihan, karena belum usianya. Ketika anak dipaksakan untuk melakukan tugas perkembangan di atas usia dia, ya stres lah jatuhnya gitu ya. Secara psikisnya dia belum siap, kognitifnya belum siap gitu ya, mentalnya belum siap. Kita ajarin sesuatu yang itu di atas kelompok usia dia, kan kasihan. Terus kalau nggak bisa, yang ngomelnya bundanya lagi, ya kan? Padahal bundanya yang ngajarin gitu kan. Nah ini dulu ya Bun ya, untuk anak TK. Membedakan bentuknya udah oke belum? Tapi tadi catatannya anak akan banyak belajar dari bermain. Ya, jadi judulnya atau bentuknya, metodenya itu harus lewat permainan-permainan. Jangan serius banget gitu. Karena itu nggak cocok sama usianya lagi bermain sampai 6 tahun, sampai 7 tahun gitu paling lambat. Jadi sambil main, sambil lihat gambar gitu ya. Nah selain itu harus juga bisa mengenali arah, mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah, mana artinya keluar, mana artinya masuk, artinya di tengah, mana gitu kan. Harus tahu, karena ini menjadi dasar dia belajar menulis, baca juga. Kalau baca dari kiri ke kanan, kalau Arab dari kanan ke kiri. Kalau dia masih bingung kiri kanan, bisa baca nggak? Nggak bisa. Gini ya, nah cara menulis huruf A. Tarik garis dari atas ke bawah. Atas yang mana? Bawah yang mana? Kalau dia bingung, dia pasti telat belajar nulis. Ya, gitu. Jadi jangan paksa anak nulis. Kita lihat dulu, arahnya udah bener belum? Masih ketuker nggak kanan kiri? Coba angkat tangan kanannya, gitu ya. Tangan kanan misalkan, coba pegang telinga kiri, udah bener belum? Ya. Coba kalau di TK kan suka banyak gerakan-gerakan ya Bu ya, lompat depan belakang gitu. Kanan kiri itu tuh sebetulnya untuk melatih ini. Ya. Kalau masih belum oke, nulisnya pasti nggak akan bisa, bingung. Gitu ya, jadi jangan ajarin nulis dulu, ajarin ini dulu dengan cara permainan tadi ya, olahraga misalkan, lompat kanan 2 kali misalnya, depan belakang, ke atas ke bawah. Jadi sambil bermain, anak suka gitu ya, seneng.
dia merasa tidak lagi diajarin, padahal lagi diajarin. Ya, olahraga ini memang tadi untuk melatih motorik kasar. Ya, jadi tadi selama ototnya itu kuat, dia nggak bakal pegel, cepat capek ketika dia harus duduk di satu tempat dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau sudah terlatih, ototnya sudah matang, dia pasti bisa duduk anteng pas belajar. Gitu aja kuncinya. Berarti memang ya kalau anak lagi seneng aktif-aktifnya, nge-explore gitu ya, lari-lari kemanapun, loncat, panjat sana sini, asalkan itu memang masih aman, tidak berbahaya, biarin aja ya. Karena memang ini waktunya dia harus tadi melatih otot-ototnya. Jangan sampai kita membatasi anak dalam bergerak yang harusnya di usia sebelum sekolah itu dia tadi sudah matang, tapi karena dia anak ini tidak mendapat fasilitas dan lingkungan di mana dia bisa banyak bergerak, harusnya sudah sampai gerakan tahap ini dia belum nyampe. Akhirnya ketika dia SD kelas 1, kelas 2, dia akan mengejar ketertinggalannya dengan cara apa? Banyak gerak, padahal harusnya udah diam di kelas gitu. Jadi untuk anak-anak usia SD ini ya, masih susah duduk tenang gitu ya, dia tuh ngejar ketertinggalan perkembangan ototnya yang dulu, yang harusnya udah puas ketika dia TK. Karena dia nggak dapat lingkungannya, dia bisa banyak mengeksplor dan bergerak, jadi PR gitu loh. Ketika SD dan itu sudah terhitung terlambat, Bun, kalau udah SD tapi masih susah gitu ya dikondisikan untuk duduk tenang belajar, udah terlambat gitu. Semakin dewasa anak itu akan semakin sulit, bahkan harus diterapi ya misalnya gitu, karena tadi ketika balitanya gitu, ketika usia dininya dia nggak puas, bergeraknya belum banyak ya. Jadinya diterapi berapa, Bun? Banyak nolnya pokoknya tuh. Jangan sampai ya gitu. Jadi lebih baik kita sekarang sebelum terlambat ya gitu. Kita lihat mungkin ada indikasi ini, cepat-cepat stimulasi ya, gitu. Biarkan anak explore, bergerak gitu ya, terutama gerakan-gerakan yang membutuhkan keseimbangan, misalkan berjalan di atas papan gitu ya, tangan direntangkan, dia jalan di atas garis lurus, atau untuk lompat-lompat ya gitu, satu kaki dua kaki udah seimbang belum, atau bahkan ketika dia jalan aja bisa kelihatan udah seimbang atau belum gitu. Itu kita bisa ngecek ya sedikitnya sejauh mana kematangan motornya gitu. Nah, mewarnai, menggambar, bermain Play-Doh ini adalah untuk mematangkan motorik halus. Kalau tadi motorik kasar, otot-otot yang besar, ini otot-otot yang kecil di tangan, jari gitu ya, pergelangan tangan gitu, kekuatan genggaman gitu, ini harus dilatih. Kalau di sekolah pasti ada jadwalnya ya Bu ya, gitu, terjadwal dan pasti ada secara waktu ya, jangka waktunya kita sudah memperhitungkan dengan kebutuhan anak. Tapi karena tadi kembali lagi banyak di rumah gitu, suka kelewat nih ya, apalagi untuk anak-anak yang nggak begitu suka nulis atau gambar gitu ya. Sebetulnya banyak aktivitas lain gitu, nggak melulu harus menulis, menggambar, mewarnai gitu ya. Dengan dia belajar cuci piring, ngeremes spons gitu ya, ngeremes lapel, ngeremes apa, benda-benda itu sebetulnya bisa melatih motorik halus. Tadi kuncinya harus menyenangkan untuk anak. Dia mau, dia suka, dia melakukan sesuatu yang dia suka, sekaligus kita bisa menstimulasi perkembangannya. Sama seperti motorik kasar, kalau misalkan dia otot-otot motorik halusnya nggak terlatih, dia bakal cepat capek ketika nulis gitu. Jadi pas disuruh nulis nggak mau terus gitu, bukan karena nakal gitu, tapi karena pegel aja, capek. Nggak ada anak yang nggak bisa tahan lama gitu ya nulisnya, cuma bisa bentar, curiganya ini gitu ya. Ada motorik halusnya yang mungkin harus distimulasi lagi, belum kuat ya genggamannya. Misalkan kalau lagi main ini nih Play-Doh gitu ya, atau plasisin ya gitu, asalnya misalkan bentuknya kotak gitu ya, kita coba remes-remes nih jadi bentuk bulan, anak
genggaman yang lemah nggak bisa. Atau misalkan ngeremes kertas satu HVS diremas, ada nggak bisa, lemah gitu. Kalau udah lemah gitu gimana mau megang pensil? Ya kan, pensil harus tripod, posisinya harus benar, harus gini. Dia ngeremes kertas masih lemes. Ya justru kasihan ya, kita paksa dia buat nulis banyak, kasihan gitu. Jadi lihat dulu, ada misalkan robek-robek kertas nih, kecil-kecil, itu kita bisa lihat kekuatan ini gitu. Genggaman jarinya, nulis kan harus pakai jari. Ya, kalau nggak kuat gimana dia mau tahan lama nulis? Itu bisa kita cek-cek juga nih. Lanjut, nah ini kemandirian tadi ya, berkaitan dengan penjadwalan gitu. Kita juga harus mulai nih usia TK ya gitu. Mulai membiarkan anak sedikit-sedikit melakukan apa yang menjadi tanggung jawab hariannya. Mandi, makan, pakai baju sendiri ya, siap-siap pakai sepatu, kaos kaki sendiri harus sudah mulai. Nyimpan baju kotor di mana? Beresin mainan sendiri, harus sudah mulai ya. Apalagi ke toilet ya, ke toilet sendiri. Kalau di TK mungkin masih banyak ditemenin, nggak apa-apa. Tapi kalau udah mau deket-deket SD nih, TKB ya, harus sudah mulai bisa. Buka celana sendiri gimana? Cebok sendiri gimana? Selama kita sebagai orang tua tidak melepas, tidak memberikan dia kesempatan untuk belajar, gimana mau belajar? Misalkan banyak kekhawatiran, aduh takut ini, takut itu, takut nggak bisa ini, takut nggak bisa, anaknya beneran nggak bisa. Gitu. Karena kita nggak memberikan pengalaman, nggak memberikan kesempatan. Kan tadi anak akan belajar trial error, pasti ada salahnya. Nggak apa-apa, jangan menuntut semuanya harus langsung sempurna ya. Ini adalah sesuatu hal yang baru untuk anak, dia perlu waktu untuk menguasai. Kita perlu kesabaran untuk menelitinya gitu. Nah ini juga penting, membandingkan besar kecil banyak sedikit. Ini adalah dasar bagi anak untuk bisa belajar berhitung. Jangan ngajarin 1 tambah 1, ajarin dulu, dia sudah paham belum konsep besar kecil. Ada balok-balok depan dia nih, dia udah paham belum mana yang ukurannya paling besar, mana yang paling kecil, mana yang di tengah-tengah. Atau ada benda, ada beberapa kelompok benda, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, tanpa dia harus menghitung. Udah oke belum anak kita di situ? Ya. Kalau belum oke, ketika dia pindah ke sesuatu yang lebih abstrak, yaitu angka, nggak akan bisa. Benda konkret aja dia nggak bisa menentukan mana yang besar, mana yang kecil. Gimana angka? 1, 2, 3, mana yang besar, mana yang kecil? Tambah pusing kan? Jadi itunya dulu. Caranya ya bermain lagi. Misalnya dia punya boneka banyak nih ya, coba diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Balok-balok nih, mana yang paling besar simpan di depan, yang paling kecil simpan di belakang, sambil kita melatih kemampuan mengenali arah. Jadi bermain untuk anak usia dini adalah bermain yang memang penuh dengan pelajaran sebetulnya, penuh dengan pendidikan. Oke, lanjut dulu. Nah ini contoh aja sih ya Bun ya. Contoh ini jadwal rutin anak selama seharian tuh mau ngapain, ini bebas ya gitu, bisa disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing, kondisi anak masing-masing, itu bebas. Dan yang terpenting adalah harus disepakati dengan anaknya ya. Gak bisa kita bikin aturan otoriter gitu, bikin jadwal kamu harus gini-gini udah, tapi ajak anak untuk berdiskusi. Kenapa dia harus bangun jam segini? Kenapa dia harus mandi jam segini? Anak harus tahu alasannya. Ya, dan harus ada peran anak untuk menentukan jadwalnya juga. Aku maunya jam segini begini. Asalkan itu tidak mengurangi tujuan kita, gitu ya. Tujuan kita untuk memandirikan itu nggak masalah. Anak masih
tetap bisa ikut menentukan. Kenapa ini penting? Karena kalau kita otoriter, anak itu mungkin akan melakukan yang kita mau, tapi bukan karena sadar, bukan karena paham, tapi karena takut. Ngapain gitu ya kita membesarkan anak dengan kondisi penuh ketakutan? Secara psikis dia nggak akan baik perkembangannya. Jadi kita ajak dia diskusi, ajak dia ngobrol. Itu juga untuk mengembangkan kemampuan dia untuk memecahkan masalah, kemampuan dia untuk decision making, apa ya, membuat keputusan. Jadi kita ajak dia berdiskusi. Lalu kita sepakati jadwal tadi sudah dibuat. Jadi ini ya kita tulis yuk, atau kita warnai yuk, bikin tabel, tempel di kamar misalkan, biar kita sama-sama ingat. Ya, secara simpelnya ini bisa melatih kemandirian. Oke, lanjut. Iya, nah ini untuk mematangkan sosialisasi ini cukup padat Bun materinya. Karena yang namanya kita ngobrol perkembangan anak gak bisa satu aspek ya, harus semuanya gitu kan. Kita kan punya aspek kognitif, emosi, sosial ya, motivasi, dorongan. Nah ini alhamdulillahnya kita ada kesempatan meskipun hanya beberapa jam ya gitu. Makanya saya pengen nyampein selengkap mungkin gitu, biar Bunda juga ada arahan gitu ya ke depannya. Nah sosialisasi juga tadi terkadang mandek ya ketika pandemi ya, karena ketemunya orang rumah doang. Jarang banget anak bersosialisasi dengan orang asing, orang baru. Dampaknya ketika dia harus sekolah, mogok. Karena dia bertemu orang-orang yang nggak dia kenal, nggak aman, nggak nyaman gitu ya. Tetap gitu aspek sosialnya tetap harus kita stimulasi juga. Karena nanti dia ke dunia luar ya apa-apa pasti pakai sosial ya, harus bersosialisasi. Jadi tetap harus ada kesempatan dengan berkomunikasi dengan orang luar rumah. Kalau misalkan sudah aman gitu ya, bagaimana menurut pertimbangan ayah dan bunda, bolehlah main gitu ya, main sama teman-temannya di luar rumah. Atau misalkan kita ajak ke rumah saudara atau apa gitu. Tergantung ya, tergantung pengkondisian ayah bunda. Kalau enggak misalkan ya tetap lewat video call kah, ya lewat telepon kah. Jadi anak enggak kehilangan banget kesempatan untuk bertemu orang lain, orang baru. Ya. Lalu sampaikan gambaran situasi sekolah. Kalau misalkan anak udah TKB nih ya, ini kan lumayan nih ya, pengkondisiannya sebelum masuk SD harus dijelaskan juga nanti ketika SD kondisinya begini loh, beda dengan ketika kamu di TK. Apa aja yang beda ini. Jadi ketika anak masuk ke lingkungan itu dia nggak shock, nggak kaget karena dia sudah mengantisipasi. Oh iya kata bunda emang kayak gini situasinya. Atau latihan social skills di rumah. Tadi ini bisa dilakukan sekaligus ketika kita menerapkan aturan sekolah ketika jamnya sekolah. Kalau mau ke WC harus ngapain dulu? Oh bilang dulu. Kalau masuk Zoom, masuk ruangan harus bilang apa? Assalamualaikum misalkan. Kalau kamu dikasih sesuatu harus bilang apa? Terima kasih. Itu kan latihan-latihan social skills yang remeh ya, menurut kita remeh tapi penting bagi anak untuk bisa tahu dan bisa mahir di situ. Nah, biarkan anak mencoba, apresiasi upayanya meskipun belum berhasil. Ini dalam hal apapun ya, apakah itu dengan sosialisasi, apakah itu dengan tadi latihan kemandirian gitu. Kitanya saja harus memberikan kesempatan untuk anak mencoba sendiri. Meskipun kita tahu ini gak bakal bener nih ya, kalau makan mesti berantakan. Tapi itu pengalamannya berharga untuk anak. Gitu. Jadi tetap harus kita sediakan waktunya. Dan meskipun belum berhasil, karena kita tidak berorientasi pada hasil harusnya, tapi berorientasi pada proses. Sejauh mana anak sudah berusaha, kita puji usahanya, bukan hasilnya. Ya, kalau hasil ketika dia gagal, justru ini menjadi masukan, gitu ya. Pengalaman berharga, masukan bahwa tidak semua yang kita lakukan akan selalu langsung berhasil. Pasti ada gagalnya. Ini kan pelajaran kehidupan yang justru akan anak temui ketika dia mencoba sendiri. Gitu. Jadi ini kita manfaatkan justru ya ketika anak gagal tuh bisa kita jadi tadi gitu, diskusikan gitu.
kegagalan itu ya apa sih sebetulnya gitu ya, apakah nggak apa-apa untuk menjadi salah gitu ya. Jangan-jangan kita orang tua terlalu perfeksionis menuntut anak itu harus bisa semua. Ini juga kasihan ke anak gitu ya. Nanti jadi perkembangan kepribadiannya, perkembangan psikisnya juga pasti akan berbeda. Atau kita tipe orang tua yang segala takut, aduh takut ini takut itu, akhirnya anak jadi tidak ada kesempatan, dia akan tumbuh menjadi anak yang penakut, nggak berani nyoba apa-apa karena nggak pernah nyoba apa-apa gitu ya, nggak pernah dapat pengalaman apa-apa. Oke, lanjut dulu. Iya, insya Allah sebentar lagi ya. Tetap ya Bun, ini saya titip banget gitu kontrol penggunaan gadget, karena banyak sekali penelitian, salah satunya penelitian dari KPAI ya, betapa ketika masa pandemi penggunaan gadget ini menjadi berlebihan. Untuk anak usia dini prasekolah itu maksimal satu hari hanya 20 menit. Ini untuk anak usia 5-7 tahun, satu hari 20 menit. Kalau Zoom 1 jam gimana Bu ya, di luar itu berarti kalau sudah 1 jam ya udah berarti udah lewat 20 menitnya, berarti nggak ada tambahan lagi dong dia buat main gadget, harusnya gitu. Sayangnya di masa pandemi anak jadi kita juga sebagai orang tua serba salah ya, nggak ngasih gadget, bukan belajar lewat gadget, tetap harus dikontrol ya. Kita lihat nih dampaknya seperti apa. Nah ini banyak banget dampaknya, masalah kesehatan gitu ya, penglihatan visualnya banyak. Sekarang anak pakai kacamata ya dari TK gitu, gadget sebetulnya. Sulit tidur karena terlalu lama main gadget. Ada apa, sinar biru ya kalau nggak salah ya, itu akan membuat anak sulit tidur. Perubahan perilaku di gadget ketika dia bebas tanpa pengawasan, tadi kan anak itu akan belajar dari lingkungan. Kalau lingkungannya di gadget, dia nonton YouTube secara bebas, ayah bunda nggak ada di sampingnya, apa yang dia tonton nggak tahu, hanya dia dan Allah yang tahu itu ya. Mau negatif, mau hal-hal yang bahkan berbau pornografi, mohon maaf ini kenyataan ya Bun ya. Anak TK, anak SD udah banyak yang bisa mengakses, ngeri gitu ya. Nah lalu tadi menghambat perkembangan, harusnya anak banyak bergerak, ini malah diam. Bu, kan kalau motorik halusnya bisa terlatih lewat gadget, jempolnya doang Bun. Ya, motorik halus tuh banyak, bukan jempol doang, jaring aja ada 5. Kan bisa jadi kaku ya, kaku jadi lemah. Itu banyak banget anak-anak yang motorik halusnya terganggu itu karena porsi gadgetnya terlalu lama ya gitu. Kognitif, kena bahasa itu anak akan belajar dari tadi lingkungan. Orang tuanya ngomong Sunda, dia akan ngomong Sunda. Kalau lebih banyak di gadget dibanding sama orang tua, dia akan belajar bahasa-bahasa di gadget. Ya, apalagi yang suka main game online, bahasanya udah ngeri-ngeri ya, dia akan meniru itu. Jadi banyak sih, saya juga yakin bunda di sini sudah paham lah ya. Jadi tetap harus dikontrol. Meskipun kita lagi sibuk banget, enaknya memang ketika anak nonton main gadget itu bisa anteng ya, kita sambil masak sambil beres gitu. Tapi dampak kedepannya ini banyak sekali resiko yang harus ditanggung begitu. Oke, lanjut. Nah, fokus bagaimana membangun hubungan positif mumpung lagi pandemi. Hikmahnya adalah kita bisa menjalin hubungan emosional lebih dekat sama anak dibanding dulu ketika belum pandemi, ayah bunda kerja, si dedek di sekolah ya gitu, ketemunya sore, ketemunya malam. Nah sekarang ada banyak porsi di rumah, fokus ke membangun hubungan positif gitu. Jadi jangan sampai karena pandemi malah jadi sering berantem di rumah ya, malah jadi banyak konflik gitu ya. Sering ketemu malah bukannya makin sayang gitu, makin kesel. Nah janganlah ya gitu. Di luar tadi masalah perkembangan anak, gadget bla bla bla, ini tetap yang paling penting ya, hubungan positif. Lanjut.
lanjut. Nah, satu lagi. Nah, jadi hubungan positif ini saya percepat ya. Harus pahami anak tadi ya, berdasarkan tugas perkembangannya, lalu ada juga karakternya gitu. Jadi kita harus melihat anak di posisi dia. Gitu ya, dia mau apa, dia sedang merasakan apa, dia belum bisanya apa sih, itu harus kita tahu. Quality time, meskipun misalkan di sini Bunda sibuk kerja, tetap harus ada waktu khusus untuk anak. Apakah itu sehari 15 menit aja, fokus sama anak, nggak ngapa-ngapain, nggak sambil pegang gadget, nggak sambil masak, nggak sambil nyapu, gitu. Full sama anak, mau ngobrol, mau main bareng, apapun itu aktivitasnya, gitu ya, harus terjalin tanpa sambil-sambilan yang lain. Komunikasi positif ini memang akan jadi tema yang panjang kalau kita ada parenting lagi. Ini bisa jadi satu tema ya tentang komunikasi. Banyak sih trik-trik komunikasi kayak memberikan kata-kata yang positif, bukan yang negatif, karena anak akan cenderung melakukan yang dikatakan. Main HP aja terus, kan itu refleks ya sebetulnya. Tapi anak itu akan memproses ya, oh iya aku main HP terus, gitu. Syarafnya akan menerima seperti itu. Kamu ya susah sholat, beneran susah sholat, gitu. Jadi kita juga perlu hati-hati banget gitu ya, merancang kata-kata yang kita sampaikan ke anak, karena tadi syaraf itu cenderung akan merespon kata yang didengar. Kalau katanya negatif terus tiap hari, dia akan melakukan yang negatif terus. Jadi harus banyak alternatif kata-kata ya, gitu, yang positif tapi tidak mengurangi tujuan komunikasi itu. Oke, lanjut. Ini ya, manajemen emosi sadar, hindar, wajar. Sebagai bunda-bunda, sebelum kita meminta anak untuk mengontrol emosi, kita coba kontrol emosi kita sendiri. Karena anak itu lagi-lagi belajar dari bagaimana cara kita sebagai orang tua mengekspresikan emosi. Ya, kita marahnya gimana, dia akan marahnya begitu. Kita sedihnya gimana, dia akan sedihnya begitu. Ya, jadi perlu sadar kita lagi merasakan apa, lalu kita hindari. Jangan sampai kita refleks ya, ketika marah biasanya kita ngomel, rem dulu, sadar dulu, oh ini saya lagi marah nih. Hitung sampai 10. Kalau nggak bisa juga kita pergi dari situ dulu untuk meninggikan pikiran. Jangan sampai jadi keluar tuh kata-kata omelan. Ya, jangan sampai. Wajar kalau sudah tenang, kita justru harus menyampaikan apa yang kita rasakan. Maaf ya, tadi Bunda sebetulnya marah sama kamu karena kamu gini, itu tetap harus disampaikan. Ya, jadi emosi itu tetap bisa tersalurkan tapi dengan cara yang baik. Oke, lanjut. Nah, kuncinya ini ya, kita happy, anak akan happy. Kalau kita capek, lelah, ambil break time dulu. Ya, gitu, karena emosi itu jadi nggak bener biasanya pas kita capek, betul nggak Bun? Ya, jadi ada waktu istirahat juga untuk kita juga harus merawat diri kita sendiri dulu, ya. Karena anak itu gimana orang tuanya? Orang tuanya stres, anaknya stres. Orang tuanya katakan parahnya depresi, anaknya depresi. Gitu. Jadi kondisi psikis anak itu sangat tergantung dengan kondisi psikis orang tuanya. Oke. Cukup ya, sekian. Jadi memang tadi banyak sekali poin tapi mudah-mudahan bisa jadi bekal ya gitu untuk Bunda di sini tadi mengasuh anak dengan lebih optimal dan efektif di rumah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justini. Saya orang tua dari Ardi, kelas 2. Tadi Ibu sudah menjelaskan salah satunya tentang stimulus untuk anak-anak gitu ya. Saya jadi mungkin pengalaman. Ibu dari 3 orang anak. Yang pertama kelas 5 SD, yang kedua kelas 3, dan yang berikutnya anak ketiga. Pengalaman saya dari 3 anak, kan sekolahnya beda-beda pada saat mereka Ibu
yang pertama itu di PK-nya langsung belajar kostum. Beda sekali dengan keadaan di audio album. Nah, jadi saya sendiri merasa kayak bersalah gitu, berdosa. Tapi dari yang ibu uraikan tadi bahwa anaknya akan cenderung tidak anteng gitu ya. Saya kan tetap aja alhamdulillah secara akademik ya tahu ya selalu digunakan di 1 dan 2 gitu ya. Alhamdulillah. Cuma ya itu makanya apakah dari kekurangan apa? Saya sendiri tidak tahu. Ternyata anak saya memang ya nggak apa yang disebutkan tadi tidak anteng aktif itu enggak gitu Bu. Biasa nulis bisa lama terus komunikasi ya alhamdulillah. Nah kalau misalnya dari tahap perkembangan itu tidak sesuai, nah bagaimana orang tua untuk memantaunya gitu, kekurangan apa gitu ya, atau bagaimana gitu memberikan tahap-tahap yang jelas itu gitu. Ya mungkin bisa disebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Marina, saya ambilnya Adi Rama Fadli, kebetulan kembar B3. Jadi sedikit sharing aja, Bu. Jadi si kembar ini dia itu nggak bisa diem. Jadi aktifnya tuh buat saya aktif. Tapi kalau saya melihatnya yaitu kerjaannya dia lah gitu, mereka gitu. Cuman kadang orang itu melihat ini aku tahu banget ya terutama neneknya karena nggak mau diem gitu. Nah ini gimana ya cara saya untuk memberikan pandangan ke lingkungan bahwa sebenarnya anak ini jangan nakal loh gitu. Sebenarnya anak ini mau tahunya tuh sangat besar, eksplornya tuh sangat luar biasa. Jadi tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah, ketika diajak ke tempat yang baru sama seperti itu. Jadi apa emang ini semuanya tuh dia pengen tahu. Tapi kalau saya mengambilnya itu kan positif, mereka pengen tahu. Tapi terkadang di luar tuh, ini mau sih kayak anak mau diem. Nah itu gimana ya cara untuk meningkat gitu. Lalu yang kedua, kalau kebetulan saya itu kan bekerja dan di rumah itu ada anaknya. Nah buat saya online itu berat gitu karena di rumah itu tidak ada yang backup. Jadi ketika online sekolah itu keteteran semua tugas gitu kan. Nah ditambah lagi itu baru nenek. Nah pasti ada pola asuh yang berbeda antara ibu sama nenek. Nah ketika ini kan ada perbedaan ini ya. Ketika anak pasti bingung pola asuhnya kata nenek boleh, kata ibu juga boleh. Nah ini kayak gimana ya untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa sebenarnya pola asuhnya ada di mama loh, bukan di nenek seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berarti ibunda dari Andita TKA 1. Saya ibu dari 3 anak Bu. Anak pertama Andita usia 5 tahun setengah ya. Yang sekarang TKA 1, kedua yang laki-laki 3 tahun setengah, yang ketiga laki-laki juga 8 bulan. Nah itu bagi saya kan pengalaman pertama ya anak saya sekolah gitu ya. Terus jadi Andita itu karena paling besar, maka tuntutannya saya betul mungkin tadi salah ya. Jadi berperilaku dia itu harus mandiri gitu, harus memberikan contoh, bla 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 gitu ya, banyak sekali. Dan ketika ibu menyampaikan barusan itu saya merasa wah saya salah nih gitu, kenapa selama ini gitu. Kemudian pengontrolan emosi pun ketika lagi mungkin capek atau apa itu lumayan di luar fokus gitu, naruhin anak gitu seperti apa itu sudah fokusnya hilang aja ya. Nah itu pengelolaan emosinya harus seperti apa ya Bu ya, tadi kan bilang hitung sampai 10 gitu ya. Saya pernah lakukan itu mesti Bu gitu ya, karena adiknya dan sebagainya, jadi itu yang emosinya tidak terkontrol. Apa lagi kadang-kadang kalau pergi ini anak gimana yang baik gitu ya. Nah itu juga lumayan.
Itu pertama itu. Yang kedua, perilaku kan orang tua dengan anak itu, anak cenderung meniru seperti apa orang tuanya ya. Nah, yang sudah saya lakukan, misalkan orang tua sudah lakukan banyak hal yang memang negatifnya gitu ya. Apakah bisa dirubah gitu ya dengan misalkan kemarin seperti itu yang salah. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu kepada anak? Apakah harus misalkan maaf ya, gini ibu kemarin diceritain misalkan hal-hal yang memang kemarin pernah dilakukan, dan saya pun menyadari oh pantesan anak saya itu kalau marah-marah tuh kok mirip saya ya gitu ya. Adiknya gitu, kakaknya, iya saya salah nih. Nah itu kalau lagi bagus maksudnya kalau tanya lagi saya seperti itu kadang-kadang masih terulang gitu karena berbagai hal. Nah itu pun maksudnya apa harus seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Argi, kemudian Ibu si kembar ya, Fadil Fadil, dan Ibu Anissa. Mungkin yang pertama dulu ya Bu ya, pertanyaannya tadi yang mungkin tadi diceritakan ya, mungkin ini bagaimana orang tua harus mengontrol gitu ya, sejauh mana tahapan yang memang belum terlalui ya oleh anak yang tadi itu mungkin. Oke, tadi ibu anaknya udah 3, alhamdulillah ya, ada dapat 3 amanah gitu. Dan tadi berdasarkan pengalaman yang pertama itu sudah kelas 5 SD, ketika TK-nya sudah belajar calistung gitu ya. Tapi ternyata baik-baik aja kok sekarang ya. Malah jadi tanda tanya, kok bagus sih ya. Gitulah ya kalau kita jadi orang tua bagus tanda tanya, jelek tanda tanya. Dan perlu disyukuri sih ya Bun ya, gitu pertama itu perlu disyukuri. Memang ketika kita bicara perkembangan itu kita bicara mengenai statistik Bun. Artinya kalau statistik yang paling banyak adalah yang paling umum dan dijadikan ukuran gitu ya. Nah kalau yang tadi saya sampaikan ini adalah warning. Jadi sebelum ya gitu, sebelum resiko-resiko itu terjadi lebih baik kita menjaga. Tapi kalau sudah terjadi gitu ya, ya sudah gitu ya. Apalagi ternyata misalkan hasilnya positif gitu, hasilnya bagus gitu. Karena ada juga anak-anak itu tidak bisa kita pukul rata Bun gitu ya. Kalau meskipun tadi yang saya jelaskan warning gitu ya, akhirnya kita tetap harus waspada gitu ya. Tapi dalam perkembangannya memang cenderung berbeda-beda. Cenderung berbeda-beda karena tadi tidak hanya satu faktor gitu ya yang mempengaruhi perkembangan anak. Ada faktor genetik, itu juga ada. Faktor genetik, ada faktor karakteristik turunan, ada faktor bakat gitu ya, lalu ada faktor kematangan anak itu sendiri, dari segi nutrisinya juga itu pasti beda-beda, lalu dari segi pola asuh dan dukungan orang tua di rumah ya, ini juga akan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Yang menjadi warning, kenapa ini jadi warning? Karena ketika ada anak gitu ya, banyak kasus ditemukan ketika anak itu dipaksa untuk belajar sesuatu yang terlalu dini gitu, akan ada dampaknya, belum saatnya akan ada dampaknya di depannya gitu. Misalkan masalah tadi yang terlalu dini untuk memasukkan anak ke sekolah, artinya dia akan belajar sesuatu yang sebetulnya secara psikis dia belum siap. Dampaknya adalah bisa jadi gitu ya, ini ada juga possibility kemungkinan bahwa anak ini akan bertemu dengan titik jenuhnya di suatu saat. Karena tadi mainnya belum puas ya, gitu, mainnya belum puas, tapi dia harus dipaksa untuk menghadapi itu sehingga si kebutuhan lainnya ini masih terpendam dan nanti akan keluar lagi. Nah itu yang biasanya muncul adalah namanya kebosanan ketika dia belajar biasanya di usia SD gitu. Waspadanya sih ke situ, warningnya ke situ. Jadi ketika dia SD nih mungkin bisa jadi bukan kelas 1, kelas 2, bisa jadi mungkin kelas 4, kelas 5 ada muncul kebosanan gitu, tiba-tiba dia ya capek aja itu belajar karena usia bermainnya tadi belum tuntas, bisa jadi seperti itu. Tapi pada anak-anak tertentu ini tidak terjadi karena bisa jadi ada faktor pertama, ada bakat, ada intelijensi juga yang bermain di situ. Jadi kalau kita bicara secara aturan, anak masuk SD itu idealnya 7 tahun ya, 7 tahun, paling kecil 6 tahun. Kenapa? Karena tadi untuk menunggu kesiapan psikologis. Tapi untuk anak-anak tertentu ya dia memiliki kecerdasan yang baik gitu ya, kematangan yang sudah melebihi usianya, nggak apa-apa, boleh bahkan di bawah 6 tahun
gitu dengan rekomendasi psikolog gitu. Jadi memang kondisi itu berbeda-beda dan perlu disyukuri tadi alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi ya gitu ya. Berarti anak ini memang sudah siap secara mental, secara kecerdasannya juga oke gitu ya. Dia nggak kesulitan mengikuti pelajaran, lalu dukungan orang tua juga bagus ya. Jadi nggak muncul tuh gitu ya hal-hal yang kita warningkan, hal-hal yang kita takutkan gitu ya. Lalu gimana caranya kita bisa mengenali anak kita sudah sesuai belum ya perkembangannya? Nah itulah pentingnya hubungan antara orang tua dan sekolah gitu. Karena kan kita sebagai orang tua tadi nggak mungkin ngambil psikologi dulu ya Bun ya, nggak mungkin ngambil PAUD dulu ya gitu untuk bisa tahu perkembangan anak. Kita harus bisa mengetahui tapi dengan yang ahlinya, konsultasi dengan yang ahlinya, nggak melulu dengan psikolog ya. Kalau ke psikolog biasanya kalau udah banyak masalah baru ke psikolog tapi sama gurunya ya gitu kita bisa lihat gitu. Ini anak saya seperti apa ya gitu. Sudah sesuaikah dengan perkembangannya gitu ya, sudahkah dia mengikuti seperti layaknya anak yang lain gitu. Karena biasanya kita udah mulai hati-hati ketika dia itu ada di luar statistik yang tadi Bun, dia tuh beda sama anak yang lain. Nah bedanya dalam segi positif atau negatif nih gitu. Itu ketika kita rutin komunikasi sama guru ya gitu yang lebih tahu tahapan perkembangan anak seperti apa, harusnya anak udah bisa apa di usia berapa gitu ya, kita akan lebih menjadi terbantu gitu ya di luar gitu misalkan. Karena sekarang udah banyak juga di sosmed ya Bun ya, di IG gitu tentang tadi tahapan perkembangan anak, tugas perkembangan anak tiap usianya harus seperti apa, itu mangga ya gitu bisa Bunda baca-baca juga, asalkan sumbernya harus jelas nih, apakah dokter anak, apakah psikolog ya gitu, harus jelas ya sumber informasinya. Itu juga bisa gitu kita lihat usia segini harusnya bisa apa gitu. Tapi yang paling simpel tadi kita memang perlu terus komunikasi ini ya sama guru yang bisa melihat gitu ya sehari-harinya seperti apa. Asalkan gitu ya tidak ada sesuatu yang mungkin ini jadi tanda-tanda ada masalah, misalkan apa gitu ya, dia tidak bisa berperilaku secara fungsional dalam kesehariannya, contoh nggak mau sekolah ya gitu, mau sekolah tapi nggak belajar, nggak seperti yang lain, susah untuk dikondisikan gitu ya. Dia susah banget bersosialisasi sama orang lain, bahkan untuk hal-hal yang itu penting buat dirinya. Misalkan contohnya ada anak yang canggung banget bersosialisasi, takut banget untuk berinisiatif nanya atau ngomong sampai dia BAB di celana misalkan gitu. Nah ini udah tanda-tanda ya warning gitu. Ini sesuatu yang penting buat dia tapi dia masih sulit untuk mengkomunikasikan sama orang lain. Jadi ketika ini seharusnya tidak ada gitu ya, artinya anak itu tidak berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-harinya. Ini yang perlu kita waspadai lebih lanjut. Pasti ada yang terlambat gitu. Tapi sebelum itu terjadi tadi ya gitu, kita bisa screening kecil-kecilan gitu di keseharian kita lihat gitu ya. Lalu kita komunikasikan juga sama guru di sekolah gitu, seperti apa perkembangannya sekarang, adakah kesulitan yang dia hadapi di rumah, kita observasi juga gitu ya, sejauh mana, apakah masih oke-oke saja gitu, atau ada satu permasalahan yang sangat menonjol dan ini tadi bisa berakibat lumayan serius dalam kehidupan sehari-hari, sangat jadi tidak mandiri misalkan gitu ya, bermasalah di sekolah, nilainya misalkan jelek gitu, itu sebetulnya jadi warning begitu. Tapi memang kembali lagi sebagai orang tua ya harus banyak belajar juga ya Bu ya. Banyak belajar gitu, banyak baca-baca lagi gitu biar kita bisa mencegah itu terjadi. Tapi tadi kembali seorang anak berkembang itu tadi banyak faktor ya gitu, ada bakat turunan, ada pola asuh di rumah gitu ya, stimulasinya seperti apa, lingkungan seperti apa yang dia lihat dalam keseharian itu akan sangat mempengaruhi, dan ini sangat bisa membuat diferensiasi pada anak-anak gitu. Oh ini anak ini kok gini, anak ini kok gini gitu ya, pasti akan banyak perbedaan gitu. Yang penting tadi tidak ada suatu aspek yang dia tuh ketinggalan banget di situ. Kalau itu ada, itu ada tanda-tanda nih kita harus mulai memilih apa yang kurang gitu ya, apa yang salah, apa yang kurang distimulasi. Dan mumpung sekarang masih TK ya gitu ya, masih SD
masih bisa Bu, gitu. Karena semakin dewasa anak, semakin kita telat mengidentifikasi ya gitu ke ada gangguan atau keterlambatan, akan semakin sulit untuk diatasi. Gitu kayak tadi lah contohnya ada masalah motorik, semakin kita dini tahu akan semakin mudah, akan semakin cepat gitu untuk diperbaiki. Semakin anak dewasa, kelas 5 SD baru ketahuan, terapinya akan lebih panjang dan lama. Mungkin itu sementara Bun. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, terima kasih. Oke, Madam, ngomong tadi sudah cukup buat udah berapa sih karena nanti bisa ini ya bisa belajar lebih dari pengalaman ataupun yang sudah didapatkan. Ya. Yang kedua dari maminya Fadil Fadlia. Nah tadi bercerita bagaimana menyikapi kondisi lingkungan luar ya yang melihat keaktifan ya keinginan tahuan itu tuh supaya bisa positif juga seperti kita yang berniat gitu ya. Nah seperti itu. Oke, ya. Nah ini juga sebetulnya susah-susah gampang gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengontrol semua respon orang lain? Ya, itu sih pertanyaan pertama ini. Jadi betul sih ya, itu kita pengen banget orang tuh melihat anak saya tuh gak gitu ya. Anak saya tuh gak gitu, memang ini lagi usianya, gitu. Itu adalah harapan kita. Tapi terkadang ya tidak bisa ya, gitu tidak bisa respon orang lain itu sesuai seperti keinginan kita. Kalau memang masih bisa, misalkan untuk orang-orang terdekat ya, gitu kita bisa buka diskusi, komunikasi, itu bisa dicoba gitu ya. Artinya ya orang komen seperti itu ya karena belum tahu, karena nggak tahu secara keilmuannya seperti apa. Apalagi orang tua zaman dulu kan pasti beda banget ya, gitu. Pemahamannya terhadap anak-anak, gitu kan, pola asuhnya terhadap anak-anak itu beda banget, gitu. Karena beda zaman, gitu, beda banget. Ini apakah masih mungkin dibuka komunikasi? Jadi kita sekaligus juga bisa mengedukasi ya gitu. Orang tua kita kah gitu ya, atau misalkan saudara-saudara kita yang terdekat saja. Nah untuk orang yang di luar itu yang dimana kita belum bisa gitu ya nggak bisa kontrol ya. Gitu artinya yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menerima respon orang lain itu. Kalau kita terus-menerus berharap, capek Bun. Karena dari bayi itu pasti ada omongan ya, bunda-bunda di sini ya, pasti pengalaman kayak gitu. Ih kok anaknya belum bisa itu, ih kok kayak gini sih gitu. Kalau kita terus fokus pada itu, kita capek sendiri. Sedangkan kita tahu itu enggak kok gitu ya. Dan itu juga bukan ego kita ya. Artinya kita tahu secara dasar keilmuannya seperti apa gitu. Ya sudahlah, biarkan seperti angin yang berlalu. Daripada kita tadi justru yang bikin kita terganggu secara psikisnya adalah tadi ada harapan-harapan yang itu sebetulnya gak realistis gitu loh. Jadi berharap orang lain gak komen susah juga gitu ya. Pasti ada aja yang komen gitu, mau kita gimana gitu ya. Capek lah ya dengerin yang gitu. Kalau kita memang tahu gitu ya, bukan atas dasar ego tapi atas dasar pengetahuannya gitu, basic science-nya ada, secara keilmuannya ada gitu ya, fakta bukti ilmiahnya ada, ya sudah lah gitu, biarkan saja gitu. Karena bisa jadi orang itu sebetulnya pengen basa-basi aja, cuma keterimanya ke kita tuh gak enak gitu ya, kita positif thinking aja gitu. Yang ke situ ya, jadi kalau memang misalkan kita masih bisa buka diskusi, dialog, edukasi akan lebih baik. Tapi kalau memang orang itu yang gak usah dikasih tahu juga lah ya, cuma orang lewat-lewat misalkan, ya sudahlah ya, karena tadi capek karena kalau dengerin itu terus menerus, apalagi punya anak akan selalu dibandingkan lah, apalah gitu ya. Kalau kitanya sendiri yang tidak kuat, anak juga tidak akan kuat. Jadi kita jadi benteng dulu ya gitu untuk mengajarkan, karena nanti anak itu kembali lagi akan mencontoh. Oh kalau orang tua saya dikritik, gini loh ternyata responnya. Oh berarti kayak gitu harusnya. Gitu. Jadi anak juga akan belajar. Kalau kita dikit-dikit baperan gitu ya, anak juga pasti akan mencontoh gitu ya. Jadi kita dulu yang belajar. Itu biar aja ya gitu. Karena tadi bisa jadi harapan kita yang gak realistis. Percuma kita berharap capek-capek tapi itu akan bisa tercapai. Jadinya gondok sendiri ya gitu.
Itu yang untuk pertanyaan pertama. Ya, yang keduanya itu ya tentang pola asuh ya, karena diasuh sama nenek, nah itu untuk menyamakan gitu ya Bun ya, yang menyamakan pola asuh karena beda mungkin sama ibunya gini ya, itu kan dilemanya ya kadang yang diterima begitu ya, sama orang tuanya begini, sama nenek pakai begini misalnya gitu. Sebetulnya prinsipnya sama Bun, seperti yang tadi ini kan kita berurusan dengan orang di luar ya, gitu, orang di luar keluarga inti. Nah bisa jadi dua, berarti kemungkinannya masih bisa diubah atau enggak gitu ya. Kalau masih bisa diubah, dibuka dialog, kita coba dengan cara-cara yang memang kita tidak menggurui ya, karena kita juga tetap harus hormat gitu ya, harus hormat gitu sama orang tua. Bisa nggak ya kira-kira nanti tipenya juga seperti apa, itu juga perlu kita dan yang tahu Bunda sendiri bukan saya ya. Kalau saya kasih tips segini-gini deh Bun, apa salah gitu ya, karena Bunda yang lebih mengetahui gitu. Adakah misalnya trik-trik komunikasi nih yang bisa lebih diterima sama orang tua? Kalau itu bisa dilakukan, mungkin juga nggak bisa dalam sekali ngobrol ya, gitu. Karena tadi mengubah orang itu sulitnya luar biasa. Apalagi kalau tidak mau berubah. Kalau misalkan upaya ini sudah Bunda coba secara optimal gitu ya, betul-betul sudah diupayakan, ternyata tidak juga ketemu jalan keluar, artinya orang tua masih dengan cara-caranya yang lama, mau gimana lagi gitu ya. Dan Bunda lihat kalau misalkan terus seperti ini, dampaknya akan seperti apa untuk anak saya gitu. Di sini kembali lagi Bunda yang memutuskan apakah masih bisa dipegang sama neneknya. Ini sebetulnya hak kita sebagai orang tua ya, bukannya kita udah nggak diasuh sama mama aja misalkan gitu ya. Mungkin orang tua ada harapan seperti ini, tapi kita juga punya hak untuk memutuskan ya gitu. Kalau misalkan ini sekiranya ketika akan berlanjut nggak akan baik untuk perkembangan anak, parah banget lah ya, atau sebetulnya hal-hal yang masih bisa ditoleransi, artinya efeknya hanya sedikit misalkan gitu ya, nggak parah-parah banget, misalkan mau dilanjutkan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita pikir ini lebih bijak ketika kita harus diasuh oleh yang lain yang lebih ahli, itu nggak apa-apa gitu. Mungkin bersama orang lain, pengasuh lain yang itu punya mindset yang sama dengan kita, punya tujuan pengasuhan yang sama dengan kita, mungkin akan lebih baik seperti itu. Meskipun tadi misalkan akan tambah biaya dan lain sebagainya, tapi karena ini buat anak gitu ya, itu sebetulnya hak Bunda gitu untuk memutuskan apakah misalkan mencari daycare ya gitu, daycare yang memang secara riwayatnya itu baik, dia orang-orang yang paham tentang perkembangan anak gitu. Mungkin ada opsi ke situ juga gitu. Tapi kembali lagi ya Bun ya gitu, apakah orang tuanya masih bisa diajak diskusi gitu, ngobrol tentang tujuan gitu ya. Tapi kalau misalkan sekiranya ini sudah tidak mungkin dilakukan gitu, mungkin ada opsi lain di mana bisa mencari pengasuh yang sejalan ya gitu, sejalan dengan tujuan pengasuhan kita. Ini simpelnya seperti itu ya Bun ya. Ya begitu ya Mami ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa berjalan. Kemudian dari Ibu Andika ya, betul nggak ya? Saya tidak ada menangkapnya. Apa yang harus saya lakukan ya terhadap percakapan kita yang pernah merasakan salah dalam menangani anak? Oh iya, ya dalam penanganan emosinya ya yang tidak terkontrol gitu ya, dari anak atau dari ibunya. Nah itu bagaimana cara penanganan emosi mungkin ya yang tidak terkontrol. Oke Bu, yang pertama yang harus kita bersama tanamkan dalam diri kita, kita juga belajar ya. Sebagai orang tua kita juga akan terus belajar ya gitu. Meskipun basic kita pendidikannya dari mana gitu ya, dari mana, meskipun saya sendiri sebagai seorang psikolog ya tetap aja Bun gitu. Bukan berarti secara keilmuan oke, pengasuhan oke gitu ya, enggak gitu, kita semua sama-sama belajar gitu. Jadi anak belajar, kita juga belajar. Jadi pertama adalah biarkan kita melakukan kesalahan gitu. Jadi maafkan diri kita ya gitu, jangan fokus pada aduh aku salah banget nih kemarin gini. Itu akan semakin membebani pikiran Bun, dan akhirnya ketika kita berhadapan dengan anak itu jadinya enggak natural gitu, karena kita masih punya beban-beban tadi gitu.
nggak apa-apa gitu. Kita juga memaklumi anak belajar, kita juga harus memaklumi diri kita juga lagi belajar, ya gitu. Jadi ketika belajar pasti banyak jatuh bangun, ya gitu. Itu hal yang wajar. Tapi asalkan kita tadi ada tekad, ada keinginan untuk berubah. Sebetulnya kuncinya di tekad. Sekuat apa kita mau berubah, seingin apa kita mau berubah, itu gimana kita. Yang penting kita sudah bisa mengidentifikasi pertama kesalahan kita apa, gitu ya. Ya udah dicatat aja, gitu. Penyesalan ada tapi jangan sampai berlarut-larut, ya. Karena nanti itu jadi beban psikologis juga ketika kita mengasuh, jadi jatuhnya serba takut. Mau lakukan takut melakukan ini takut salah, gitu. Jadinya nggak ngapa-ngapain. Jadinya malah tadi karena takut ya, takut salah, jadinya kita malah nggak melakukan apa-apa karena malah bingung gitu ya. Nah ini yang harus hati-hati gitu. Jadi nggak apa-apa biarkan kita salah, namanya juga belajar, yang penting ada tekad ya, gitu, tekad untuk kita mengubah perilaku kita. Tadi masalahnya emosi, kalau emosi emang berkaitan dengan tadi kondisi psikis kita lagi apa. Biasanya kita akan lebih mudah terpancing tadi ketika kita lelah, capek gitu. Nah sebagai orang tua kita harus bisa memanajemen itu dulu. Kalau capek berarti yang perlu kita evaluasi apa, istirahat kita udah cukup atau belum. Terus kita sudah merasa happy belum sih sebagai orang tua. Apa cara pandang kita terhadap pengasuhan dan pendidikan anak? Apakah ini memang sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, membebani? Nah kalau kita berpikir ke situ pasti akan keluar begitu. Gitu. Tapi apakah kita melihat ini adalah sesuatu yang wajar dalam pengasuhan? Pasti ada capek-capeknya gitu, dan kita merasa istirahat juga sudah cukup, kita juga sudah refresh. Artinya kita ada banyak parental depression ya Bu, gitu. Jadi depresi ketika parenting, ketika mengasuh, kelelahan psikis gitu, yang sangat-sangat itu juga ada gitu. Makanya kita harus perhatikan mental kita dulu. Istirahatnya cukup nggak sih? Gitu. Kita punya waktu untuk me time nggak sih? Kita secara psikis merasa stabil atau sehat nggak? Itu dulu. Gitu. Karena tadi kalau kita masih merasa istirahat kita kurang, kita capek kesehariannya, merasa kurang ada hiburan dan lain sebagainya, ini akan sangat ngaruh kepada tadi kemampuan kita untuk mengontrol emosi marah. Manajemen itu dulu. Ya gitu, kalau kita sudah secara kemungkinan stabil nih ya, saya sudah stabil gitu ya, saya sudah bisa mengatur rasa lelah saya, rasa jenuh saya, istirahat saya gitu ya, itu akan bisa lebih mudah kita untuk mengontrol si emosi itu. Jadi kita juga perlu merawat diri Bun. Jangan merasa karena saya seorang bunda sekarang saya tidak punya waktu untuk diri sendiri, saya tidak punya hak untuk merawat diri sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Tetap harus ada waktu untuk kita merawat psikis kita sendiri. Karena kalau itu udah nggak kerawat, jatuhnya tadi emosi ke anak itu pasti akan tinggi terus. Ya, jadi itu dulu pertama. Pastikan kita secara fisik, secara mental sudah terpenuhi, secara spiritual apalagi ya, itu mah paling penting gitu ya. Sudah terpenuhi itu dulu. Ya, gitu. Pertama itu. Yang kedua memang ada teknik-teknik untuk mengontrol emosi. Memang kadang-kadang ya keluar aja gitu ya, namanya emosi. Ini adalah hal yang manusiawi. Tadi jangan terlalu banyak menyalahkan diri juga. Ini adalah hal yang manusiawi, tapi ini sebetulnya adalah hal yang sepenuhnya bisa kita kontrol. Emosi itu bukan datangnya ujuk-ujuk, pergi ujuk-ujuk gitu ya. Datang tadi undang, pulang tadi antar, bukan itu. Emosi itu sepenuhnya bisa kita kontrol gitu ya. Pertama tadi kalau udah mepet banget nih, udah mepet banget, pertama kita harus sadari apa yang kita rasakan. Emosi apa yang sedang kita rasakan sekarang. Karena kebanyakan kejadian-kejadian kita ngomel ke anak, bentak-bentak ke anak, itu karena kita nggak sadar. Karena langsung aja keluar gitu. Pas udahnya baru sadar, aduh tadi kenapa ngomong gini ya. Karena pertama tidak ada kesadaran dalam diri kita untuk mengidentifikasi apa yang sedang kita rasakan. Pertama harus sadari dulu, oh saya mau marah nih. Oh saya udah mulai kesel, udah mulai naik nih. Harus sadar dulu. Karena kemudian kita menyadari itu, kita akan mampu mengeremnya.
bentar gitu. Hitung dulu tadi sampai 6 atau sampai 10 detik. Jangan berbuat apapun, jangan ngomong apapun, diam dulu. Gitu. Hitung 1 misalkan, 2, 3. Kalau misalkan belum berhasil sampai 10 detik, artinya kita merasa masih marah, kita masih mendidih gitu ya, rasanya ya panas gitu. Kita bisa tinggalkan dulu, artinya tinggalkan anak itu bukan tiba-tiba keluar rumah kemana gitu ya, tapi tinggalkan tempat konfliknya. Misalkan lagi di kamar nih, si Ade ngacak-ngacak nih, kita lagi kondisi capek, lagi beberes, lagi jaga yang kecil gitu kan, kita pergi dulu dari pandangan dia, maksudnya gitu, dari tempat yang bikin emosi itu meningkat. Tujuannya adalah tadi untuk meredakan sebetulnya, meredakan gitu emosinya biar kita nggak keceplosan. Jadi tujuannya kalau kita tetap di situ melihat muka dia tuh bawaannya gitu ya, kesel gitu, pengen ngomel, nah lebih baik kita pergi gitu biar tadi si stimulus emosinya tuh kita bisa terhindar dulu dari itu. Pergi dulu gitu ya, bisa lakukan aktivitas lain dulu, atau kita bisa juga sampaikan ke anaknya, Bunda kesana dulu ya, gitu aja nggak apa-apa, nanti kita ngobrol lagi ya, udah pergi aja dulu, tenangkan dulu. Mungkin tidak akan bisa 10 menit, setengah jam beres, bisa jadi ini juga berbeda-beda pada tiap orang. Ada yang butuh 1 hari, 2 hari untuk meredakan emosi, ya nggak masalah gitu ya, selama kita belum siap untuk menyampaikan itu, membicarakan itu dalam kondisi emosi tenang, ya jangan dipaksa, jatuhnya nanti takutnya tak baik gitu. Dan anak juga punya emosi dan dia butuh waktu untuk meredakannya juga ya, karena jadinya kunci tantrum adalah biarkan keluar gitu ya, biarkan dia mengekspresikan emosinya gitu, karena nanti juga pasti ada waktu di mana dia reda sama. Jadi ketika kondisinya dua-duanya sudah tenang, si dedeknya udah kelihatan happy lagi, kitanya juga sudah tenang, nah itu waktu kita bicarakan, Bunda kemarin marah sama kamu karena kamu sudah melakukan ini. Nah jadi si emosi itu tetap disalurkan dan kita tetap bisa menyampaikan apa yang dia itu sudah berbuat salah, perilaku apa yang salah. Jadi si anak itu pertama akan belajar, oh ternyata Bunda nggak suka ketika saya melakukan ini. Oh ternyata begini cara mengekspresikan emosi, gitu. Jadi anak belajar, oh kalau marah ternyata gini caranya. Gitu. Marah itu boleh, asalkan cara mengungkapkannya yang tepat, cara mengungkapkannya yang baik itu. Nah kembali lagi ini adalah sebuah keterampilan, Bun. Jangan harap sekali langsung bisa. Apalagi banyak ujian ya, banyak ujian. Jadi perlahan-lahan gitu ya. Yang penting kita tadi tidak beralih dari tujuan itu, tidak juga menyerah gitu ya, tapi terus mencoba sekuat tenaga, karena tadi kembali lagi apa yang kita lakukan di depan anak itu pasti akan ditiru. Ya. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk pertama kita bisa mengelola emosi kita dan bisa mengajarkan pada anak untuk mengelola emosinya. Jadi dapat 2 gitu ya, meskipun secara proses ini pasti bukan hal yang mudah. Ya kebayang lagi pengen ngomel, harus diem ya, harus ditahan dulu gitu ya. Itu sebetulnya. Jadi memang perlu dilatih secara berulang-ulang begitu sih ya. Terima kasih. Seperti itu Bunda, mudah-mudahan bisa nanti terpuaskan ataupun tidak ya, mudah-mudahan kita bisa lebih memahami atau bertahap ya dalam melaksanakannya, dalam menyampaikan